para pendengar Bisa Podcast, berjumpa lagi dengan saya. Cuma kali ini saya sebagai Mas Keker yang biasanya diwawancari oleh Kak San. Dan kali ini tetapi saya menjadi hostnya ya teman-teman. Tetapi saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh seseorang yang ya mungkin nanti bisa memberikan banyak edukasi ya jika teman-teman nanti berkenan untuk menyaksikan podcast ini dari awal hingga akhir. Dan mohon maaf sebelumnya jika podcast kali ini agak berisik teman-teman ya, karena ini syutingnya di kafe atau tempat makan bintang tamu yang saya datangi saat ini ya. Jadi mohon maklum teman-teman ya. Baik, tanpa berlama-lama mari saya sambut bintang tamu kita pada kesempatan kali ini, Mas Bro Yogi. Bagaimana kabarnya? Oke, baik bro. Thank you sudah mengundang aku di podcast kamu. Sama-sama Mas Bro. Oke, gimana? Nah kebetulan ya teman-teman ya, Mas Bro Yogi ini adalah orang yang berkecimpung di dunia asuransi. Tentang jabatan beliau sebagai apa dan sudah berapa lama, nanti beliau sendiri yang akan menjelaskan ya. Di sini saya mau bertanya nih Mas Bro. Menurut Mas Bro ya, selama di bidang asuransi ini banyak enaknya apa enggaknya sih? Dilihat dari segi apa dulu nih? Dari segi pekerjaan dan segi pendapatannya. Dari segi pekerjaannya, kalau saya sih sangat menikmati ya. Kenapa kok saya sangat menikmati dalam perkembangan pekerjaan di bisnis di bisnis asuransi ini? Iya. Yang pasti saya tipe orang yang sangat suka melayani orang ya. Tipenya sangat senang ngobrol dan suka mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari setiap teman-teman terdekat ataupun klien-klien aku. Nah, yang menjadi kesenanganku yaitu tadi pada waktu kita ngobrol dengan salah satu klien nih contohnya ya, dan pada waktu kita ngobrol itu saya mendapati bahwa ada hal-hal yang sangat beliau takutkan dalam menjalani perjalanan panjang kehidupan beliau. Jadi awal mula saya berkecimpung di dunia prudensial atau di dunia asuransi ini kurang lebih sekitar 2011 bro, sampai hari ini. Artinya sudah hampir lebih dari 12 tahun ya. 12 tahun? Betul. Wih, lama sekali teman-teman. Sebelum saya di Prudential, saya ini sebagai seorang karyawan BUMN bro. Itu. Jadi pegawai negeri, sipil. Nah, bagaimana saya bisa berkenalan dengan Prudential? Awalnya saya sebagai klien. Jadi ada teman saya datang ke kantor saya menawarkan tentang proteksi pensiun. Jadi kalau saya nih pensiun dari BUMN kira-kira dapat berapa dari BUMN ya, maksud saya ya. Nah, setelah itu dia nanya, kira-kira kalau pensiun anggaplah di angka 200 juta lah ya, kita ngomong ya. Kalau dari pensiun dari BUMN saya dapat 200 juta nih dari perusahaan. Beliau nanya, cukup enggak? Ya jelas nggak cukup, saya bilang gitu. Nah terus kira-kira berapa angka yang cukup agar kamu bisa menikmati masa pensiunmu nanti di usia 55? Ya kalau bisa sih, ya kita kan pengennya megang uang 1 miliar ya. Kalau kita pengen kan nggak pernah pegang tuh uang 1 miliar. Iya Mas Bro, gede banget tuh. Coba kamu bisa bantu hitungin nggak kira-kira kalau aku pensiun waktu itu aku usia sekitar 19 tahun sampai usia 55, berarti kan ada 30 tahun lebih tuh. Itu kira-kira usia 55 caranya gimana aku bisa pegang uang 1 miliar. Ternyata sama teman saya dihitungin dan keluar angka sekian ratus ribu waktu itu karena masih muda. Iya. Jadi saya kurang lebih waktu itu sekitar 500-600 ribu per bulan. Itu saya setor selama saya kerja. Setelah itu pensiun dari situ plus namanya ada bunga ya, namanya waktu dia ngomong bunga apa segala macam, perkembangan ya, returnnya apa segala macam bisa mencapai kurang lebih 1 miliar. Nah kebetulan saya suka karena saya masih muda dan saya udah mempersiapkan masa pensiun dan saya open mind terhadap hal-hal tersebut dari awal. Kenapa? Karena saya beberapa teman saya yang kuliah di luar negeri pun menceritakan bahwa kalau di luar negeri itu tentang dunia asuransi itu benar-benar bukan hal yang tabu dan itu diwajibkan di negara-negara maju tersebut. Contoh di Singapura, bahkan di Amerika. Nah, Indonesia masih belum terbuka tentang hal-hal kayak gitu. Kalau kita berbicara tentang dunia asuransi pada waktu itu sekitar tahun 2002 lah kurang lebih saya ya waktu itu ya. Itu berbicara tentang asuransi mungkin agak tabu ya. Mungkin sampai jadi mungkin masih tabu juga. Ya karena memang belum menjadi
menjadi negara maju Indonesia. Tetapi waktu itu karena saya berteman dengan banyak teman-teman yang sudah bersekolah di luar negeri dan bercerita tentang asuransi itu hal yang biasa dan itu wajib untuk dimiliki. Akhirnya saya menyetujui proposal dia istilahnya untuk mempersiapkan masa pensiun saya. Nanti di usia 55 saya pegang uang 1 miliar cash. Itu awal mula saya berkenal dengan Prudential. Oh, jadi dengan itu ya, akhirnya Mas Bro memutuskan untuk bergabung dengan Prudential ya? Ya, sebagai klien ya waktu itu Sebagai ya. klien. Sebagai klien. Gitu. Nah, lanjut nih Bro berarti ya. Lanjut, Nah, silakan. lanjutannya adalah selang berapa tahun, sekitar 2010, 2011, teman saya ini datang lagi kantor. Nah, dia tuh kan hampir itu sudah berapa tahun dia saya di Prudential ya sebagai klien ya waktu itu ya. Iya. Akhirnya dia ngasih tahu, bro, nih lo uang tunainya mau sekian, gimana? Ya udah biarin aja, kan itu untuk pensiun. Ya udah, bro. Ya akhirnya menceritakan bahwa di Prudential itu nggak cuman hanya berbicara masalah uang, tapi bisa berbicara masalah apa? Melayani yang saya bilang tadi. Iya. Dia nanya, kamu sukanya apa ya? Sukanya ngobrol sama orang, sukanya kongko ya, kalau kata orang Surabaya itu cangkruk ya. Iya, Kalau zaman iya. dulu saya ngomongnya cangkruk ya. Cangkruk itu ya kongko gitu dengan anak-anak muda di bengkel ataupun di warung kopi. Nah, terus dia cerita bahwa Prudential ini pada waktu kamu cangkruk, pada waktu kamu kongko juga bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan loh bro. Plus kamu juga bisa melayani mereka. Jadi kalau mereka ada sakit, mereka ada amit-amit ya kematian atau sakit kritis, kita ini datang menjenguk beliau ini nggak dengan tangan kosong, tetapi kita bisa membawa uang untuk keluarga mereka. Jadi kalau ada orang, ya kita ngomong yang paling dasar ya dalam dunia asuransi adalah kematian ya kan. Iya Mas Bro. Nah kalau ada orang meninggal, rata-rata dari kita pasti kan datang ke sana ngasih uang ya, sedekahnya lah ya, seikhlasnya ya, berbelas-belas seikhlasnya. Terus ada juga yang datang ke sana untuk menagih utang dan lain sebagainya, betul ya? Iya. Tapi kamu bisa bayangin nggak, kita datang ke rumahnya almarhum atau almarhumah itu dengan bawa cek dari Prudential untuk membiayai perjalanan hidup keluarga sampai anak-anak bisa sekolah atau kuliah lulus, itu melalui uang-uang yang sudah disiapkan oleh nasabah-nasabah kita ini untuk keluarga. Berarti kita datang ini seakan-akan kayak malaikat loh bro, tapi tanpa sayap ya bro. Tanpa jadi sayap, kita nggak bisa terbang bro. biasa sekali. Betul ya? Mas, Jadi Mas Bro. bayangin nggak, dari anggaplah, jangan bilang nama deh ya, Pak A tadi aja deh, Pak Agus gitu A. aja. Nanti yang namanya Agus nanti nyomasi saya bro. Pak A aja deh, Pak A amit-amit dia meninggal dunia ya teman-teman dia. Ada orang datang ke sana nagih utang, nagih motor, Iya. nagih kredit lah dan segala macam. Tapi kita datang ke sana bawa uang cek 1 miliar. Kira-kira yang bawa berkah buat keluarga tersebut siapa bro? Ya tentu saja cek 1 miliar itu Mas Bro. Betul ya. Betul Jadi sekali. bisa dibayangin ya. Bisa. Nah, awalnya sih sesimpel itu sih buat saya. Artinya ya saya suka, dalam artian bukan mendoakan klien saya untuk meninggal, bukan. Karena buat saya ya, sekali lagi ya, boleh dipakai boleh enggak ya, buat saya meninggal adalah suatu keuntungan. Kok bisa? Tahu nggak? Iya, kok bisa itu Mas Bro? Karena gini, saat kita meninggal atau kita kembali ke Sang Pencipta. Sang Pencipta, artinya kita bertemu dengan pencipta kita, itu adalah suatu hal yang menyenangkan harusnya, betul kan? Betul. Kayak contoh kita kembali ke bapak kita, ke orang tua kita yang menciptakan kita, itu hal yang menyenangkan bro. Bagi sebagian orang Mas Bagi Bro. sebagian Tapi orang. bagi sebagian orang yang belum siap, waduh gimana ini Nah, anak istri saya Itu gitu. kan beda segmen lagi. Beda lagi nanti. Kenapa kok orang tersebut tidak siap bertemu dengan bapaknya? Kenapa kok dia siap bertemu dengan bapaknya? Atau kondisi di mana dia sangat menginginkan ketemu dengan bapaknya, itu kan tergantung perjalanan hidupnya dia. Betul. Kenapa kok dia sampai trauma ketemu bapak, atau karena bapaknya pernah mukuli dia, Iya. ataukah bapaknya ini seorang penyayang, pasti kan berbeda. Nah, ini adalah konsep yang berbeda. Nah, itu segmen berbeda lagi. Nah, poinnya adalah saya nggak bikin pusing, artinya karena saya merasakan bahwa bapak saya ini orang baik,
yang di surga, bapak saya ini bapak yang di surga ya, bapak di dunia saya juga orang baik kok. Iya. Tapi bapak saya yang di surga ini kan baik banget. Nah, sehingga saya sebagai anak ini sangat rindu, kangen saat nanti kembali ke pencipta itu bisa merasakan pelukannya. Itu yang ada dalam pemikiran saya. Sehingga meninggal aja, simpelnya kayak gitu loh. Iya. Karena apa? Kita kembali ke bapak, kita kembali ke rumah kita. Gitu. Nah, pertanyaannya kan bukan masalah kita yang meninggal, karena kita yang meninggal ini udah pasti balik ke surga, seneng kita. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan Yang ditinggalkan ini. yang ditinggalkan pada waktu kita meninggal dunia? Contoh, istri kita, anak-anak kita, mungkin bapak kita yang di dunia, ibu kita, saudara-saudara kita. Pada waktu kita meninggal dunia, apakah membawa kebaikan buat mereka, atau pada waktu kita meninggal dunia justru membawa duka akibat meninggalkan banyaknya hutang kepada mereka? Pilihan menurut kamu lebih enak yang mana, bro? Kalau menurut saya pribadi ya, kita pergi menemui sang pencipta tanpa meninggalkan hutang, Mas Bro. Nah, itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita sebagai orang yang punya banyak pengalaman mungkin ya di dunia ya, dengan berbagai macam edukasi lah atau pengalaman hidup. Ya. Mungkin buat orang-orang yang sudah memiliki uang di atas 1 miliar mungkin ya, mungkin mempersiapkan asuransi mungkin nggak terlalu penting karena dia udah punya uang cash banyak banget Ya. di dunia ini ya kan. Tapi buat kita-kita yang masih standar ekonominya masih menengah atau mungkin bahkan menengah ke bawah, saya rasa sangat diperlukan. Berarti intinya menurut Mas Bro ini asuransi sangat diperlukan sekali ya. Buat saya iya. Buat saya ya. Tapi kenapa ya Mas Bro? Kira-kira ini ya, menurut Mas Bro aja deh. Kenapa sebagian orang itu ketika mendengar kata asuransi itu seperti momok, Mas Bro? Seperti seolah-olah, saya nggak butuh deh. Saya kan masih ada ini, masih ada itu. Betul. Makanya kembali lagi ke background orang tersebut. Karena setiap orang punya background tersendiri dan punya informasi yang tersendiri juga. Betul ya? Betul. Kayak kita berbicara masalah polisi deh. Menurut Mas Bro nih, kalau kita mendengar kata polisi, itu hal yang baik atau hal yang buruk dalam sebuah profesi? Sebetulnya kalau profesinya baik, cuma kan terkadang ada oknum-oknum di dalamnya yang menyalahgunakan jabatan. Betul. Nah, Tadi polisi ya? iya. Kita bilang dokter sekarang. Sama juga baik, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada dokter yang seperti itu. Guru juga sama. Guru memberikan pendidikan kepada muridnya, tetapi juga tidak kita pungkiri ya, ada di media sosial guru melakukan hal tidak senonoh dengan muridnya. Tetapi oknum itu Mas Bro ya, Oknum ya. Sama dengan dunia asuransi sebenarnya, Bro. Oke. Dunia asuransi itu sama halnya dengan yang kita sebutkan tadi di awal. Artinya apa? Kalau kita bertemu dengan oknum yang baik, maka kita akan mendapatkan informasi atau edukasi tentang asuransi yang tepat. Tetapi kalau kita bertemu dengan oknum asuransi yang tidak memberikan informasi dengan baik dan tepat, itu yang menjadi momok yang menghantui bangsa kita selama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, persentasi orang yang mengedukasi dengan cara baik dan benar dengan persentasi orang yang memberikan informasi yang tidak tepat guna, itu jauh lebih besar orang tidak mempresentasikan dengan cara yang baik dan benar. Artinya lebih banyak yang salah dalam memberikan informasi tentang asuransi. Itu yang terjadi di lapangan. Oh begitu Mas. Itulah yang menyebabkan, Bro, banyak sekali orang yang trauma, tanda kutip ya, trauma dengan asuransi yang ketika kita lihat di sosial media zaman sekarang. Teriak-teriak lah apa segala macam, kembalikanlah uangku apalah segala macam. Nah berarti kan informasi-informasi itu tidak tepat guna. Bukan tidak tepat guna ya, mungkin yang memberikan informasi itu yang kurang tepat, itu aja. Tidak teredukasi dengan baik. Jadi apa yang harus diperbaiki? Ya semua aspek. Oke Mas Bro. Nah ngomong-ngomong media sosial ini Mas Bro, baru-baru ini kan juga dihebohkan dengan sakitnya salah satu selebriti tanah air. Sebut saja namanya IB ya.
IB. Oke, nggak usah sebut nama lengkap lah. Ya. Di situ sempat tersiar kabar ya kan dari pihak keluarga sampai ingin menggalang donasi untuk pengobatan. Oke, ya. Dan juga ya baru-barusan ini saya lihat ada berita menjelaskan bahwa IB tersebut telah mengikuti asuransi tetapi klaimnya ditolak. Nah ini Mas Bro selaku dari Prudensial ya, memandang ini bagaimana ya kira-kira menyikapinya? Kok bisa Dari orang kacamata mengklaim? saya ya. Benar. Oke, Mengklaim tapi ditolak Mas Bro. Gimana itu? Beredar informasi banyak sekali ya di sosial media ya. Betul. Cuman dari sekian banyak informasi yang saya terima, saya menyaringnya bahwa karena bukan saya nih agennya. Ya benar. Ya kan? Pasti Ya kan, benar. beliau ada di luar kota kan, Luar saya kota, ada di ya. Jawa Timur. Nah, dari sekian banyak informasi yang masuk ke Facebook saya, ke IG saya, ke TikTok saya, bro, ke email saya, itu bahwa IB tadi Iya. sudah memiliki asuransi swasta, Iya. betul ya? Cuma tidak disebutkan namanya. Ya, memang tidak disebutkan namanya ya, karena mungkin akan melanggar kode etik nantinya. Betul. Nah, berjalan sudah kurang lebih di atas 7 tahun ya, mungkin bisa lebih ya. Saya detailnya nggak tahu. Intinya lebih dari 7 tahun. Iya. Nah, asuransi yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun dan biasanya nih bro, biasanya kalau bisa diambil uangnya secara cash ya, Iya. itu sistem asuransi unit link. Unit link. Nah, kalau Oke. teman-teman yang tidak mengerti tentang dunia asuransi, itu ada 2 jenis secara simpel ya. Yang pertama tradisional, di mana dia tidak berbicara tentang nilai tunai, karena dia hanya berbicara masalah besarnya proteksi Iya. yang diterima oleh nasabah. Yang kedua adalah unit link, di mana di program ini bisa berbicara tentang besarnya proteksi, juga berbicara tentang nilai tunai yang bisa diambil. Nah, cuman disinilah letak banyak kesalahan persepsi antara si agent dan si klien. Klien pasti pengennya uang yang disetorkan berapapun akan kembali, yang kalau diambil sewaktu-waktu juga sama seperti dia nabung di bank. Oh iya. Betul Mas ya. Bro. Jadi kalau kita setornya 100.000 selama setahun pasti 1.200.000. Betul ya. Iya. Tahun tahun kelima berarti kurang lebih 6 juta. 1,2 kali 5 berarti 6 juta, betul ya? Ya kurang lebih begitu. 6 juta kan? Nah, berarti kalau tahun kelima saya perlu uang, ada uang kurang lebih 6 juta. Nah, itu tidak bisa seperti itu, bro. Kenapa? Karena unit link tidak berbicara masalah nilai tunai yang sama seperti kita setor di bank. Gitu. Nah, detailnya kalau kita bicara masalah unit link pasti lebih panjang lagi. Iya. Tapi poinnya asuransi unit link kita lebih berbicara tentang proteksinya dulu. Jadi contoh, kalau kita terjadi resiko sakit kritis nih contoh. Iya. Kira-kira kita mau diproteksi sebesar 100 juta, 300 juta, atau 500 juta. Logikanya pasti kita pengen yang gede dong, Iya betul. 500 juta dong. Nah, tentunya dengan angka proteksi yang semakin besar, maka nilai dari investasi kita juga akan mengecil. Permainnya di situ, Oh. permainannya. Oke. Tapi kalau proteksi kitanya mau lebih rendah, contoh di 100 juta, biasanya nanti nilai tunai kita akan lebih banyak. Lebih banyak di sini bukan berarti melebihi dari uang yang kita setorkan, bukan. Oh iya. Ya kan? Tetapi simpelnya adalah kalau kita pengen berbicara masalah asuransi, lebih baik kalau kita berbicara masalah proteksi dulu. Karena unit link berarti ada tambahan uang dong, ada tambahan nilai tunai dong. Iya. Nah, itu adalah bonus. Seperti itu. Nilai tunai di unit link itu adalah bonus. Sama kalau kita naruh uang di saham. Ya, kalau kita punya uang kita naruh di saham. Saham pun pasti akan naik dan turun, Pak. Iya. Betul ya? Betul. Gram emas tahun ini kita beli angka 1 juta, belum tentu tahun depan jadi 1.200.000. Bisa juga suatu waktu turun jadi 900.000 ataupun berapa, kita nggak pernah tahu. Iya. Nah, unit link pun kurang lebih seperti itu, bisa naik dan bisa turun. Makanya kalau kita berbicara masalah asuransi, mending kita ngomong proteksinya aja di depan. Yang benar yang dibutuhkan seperti apa. Jika ada nilai tunai tambahan, itu bonus. Gitu. Oke. Oke. Nah, jadi ada dua program dasar dari asuransi, yaitu tradisional dan unit link. Nah, kembali lagi ke IB tadi, Betul. karena dia udah punya
di unit link, informasi yang saya terima adalah dia mengambil semua nilai tunai yang ada di proteksi tersebut. Oh, Di jadi sudah asuransi diambil, tersebut, sudah iya. diambil Mas Bro ya. Sehingga polis tersebut tidak memiliki nilai tunai lagi. Oh. Karena ada keperluan keluarga, mungkin saya nggak pernah tahu ya Iya, keperluan apa. betul. Intinya polis itu lambat laun menjadi lapse, atau dalam bahasa umumnya adalah tidak aktif. Jadi polis asuransi menjadi tidak aktif karena tidak ada nilai tunainya. Oh, walaupun terdaftar gitu Mas Bro ya. Walaupun terdaftar gitu. Jadi kalau korelasinya bukan korelasi, gambarannya seperti ini. Kalau kita menabung uang di bank, kita taruh angka contoh 1 juta, terus uang kita ambil semua dan kita sisakan biasanya 100.000, betul ya? Betul, Kalau betul. sekarang ya. Kira-kira kalau kita biarkan selama 3 bulan atau 5 bulan ke depan, nilai 100.000 itu akan berubah nggak? Berubah, Menjadi berkurang pasti. berkurang, betul ya? Iya. Berkurang. Berapa? Kita nggak pernah tahu karena adminnya kan pasti Iya, berbeda-beda. betul ya. Nah, suatu saat kalau tidak ada nilai yang bisa diambil untuk membiayai biaya admin tersebut, kira-kira apa yang terjadi dengan buku rekening kita atau nomor rekening kita? Bisa hangus ya. Bisa hangus. Begitu juga berarti asuransi itu Mas Bro. Begitu juga dengan asuransi, Oh, bro. iya, iya. Pada waktu nilai tunai diambil semua dan ada sisa nilai tunai yang ada dan dipotong dengan Admin. biaya admin segala macam, sampai akhirnya tidak ada nilai tunai sama sekali untuk membiayai admin, maka nomor rekening di polis atau di asuransi tersebut akan hangus. Sehingga kalau hangus atau bahasa kita lapse ya, Iya. maka segala fasilitas yang tertulis di polis tidak akan bisa digunakan. Oh, jadi itu alasannya bisa ditolak klaimnya Mas Bro ya. Betul. Oh iya. Oke. Oke. Mungkin dari sini teman-teman bisa mendapatkan pemahaman baru ya dari penjelasan Mas Bro Yogi yang menjadi bintang tamu saya pada hari ini. Terutama di bidang asuransi ini banyak sekali ya. Seperti mungkin teman-teman yang dengar ini juga kadang kalau diberikan apa ya namanya itu istilahnya penggambaran asuransi atau mungkin edukasi itu kadang nggak dulu deh. Nanti aja dulu deh, saya masih begini. Sebenarnya ya teman-teman ya, dari pembicaraan singkat saya dengan Mas Bro Yogi, asuransi itu sekali lagi teman-teman ya, bagi Anda yang mengerti itu sangat penting. Penting bagi apa? Yaitu tadi, ketika misalnya perencanaan di masa depan tadi ya. Begitu ya Mas Bro Yogi ya? Iya. Oke, mungkin untuk saat ini cukup sekian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti ada di kesempatan selanjutnya saya dan Mas Bro Yogi bisa berbincang lagi dan bisa membahas lebih dalam lagi tentang asuransi. Dan bagi kalian yang penasaran dan mungkin ingin tahu banyak juga nih tentang asuransi, terutama asuransi dari Prudential Mas Bro ya, itu nanti bisa mengirimkan email yang saya tampilkan di deskripsi video ini atau nanti di nomor WA yang saya sertakan ya di deskripsi ya. Baik teman-teman, sampai jumpa di Bisa Podcast selanjutnya, bincang santai bersama Mas Keker dan Kak San. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman.